Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nalar Islami, ruang di mana kita menyelami keindahan Islam dengan akal dan ilmu. Hari ini, kita akan membongkar sebuah topik yang mempertemukan dua dunia, perintah ibadah dan hukum alam. Ya, kita akan mengulik puasa. Bukan sekadar dari sudut pandang fikih, tapi dari perspektif yang lebih luas, sejarah, sains, dan filsafat. Mengapa Allah, Sang Maha Pencipta yang merancang tubuh manusia dengan sempurna, memerintahkan kita untuk berpuasa? Mari kita lacak jejaknya dengan nalar yang jernih. Landasan utama puasa adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kata kuncinya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa sering disederhanakan sebagai takut kepada Allah, padahal maknanya jauh lebih dalam. Secara bahasa, takwa berasal dari kata waqo, yaki, wiqoyatan, yang berarti menjaga dan melindungi. Artinya, puasa adalah program pelatihan intensif untuk melindungi diri kita sendiri. Melindungi dari apa? Dari segala sesuatu yang merusak jiwa, pikiran, dan raga. Inilah tujuan metafisik dan moral dari puasa. Rasulullah SAW mempertegas hal ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi, puasa fisik, menahan makan dan minum hanyalah sarana. Tujuannya adalah puasa yang lebih hakiki, puasa mulut dari dusta, puasa mata dari pandangan haram, dan puasa hati dari dengki. Inilah reformatisasi total diri. Namun menariknya, sarana yang dipilih adalah menahan asupan fisik. Disinilah petunjuk pertama menuju hikmah kesehatan mulai muncul. Sebelum Islam datang, puasa sudah dikenal luas. Ayat tadi mengatakan, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Ini isyarat bahwa puasa adalah sunatullah universal, kebutuhan fitrah manusia yang diakui oleh berbagai budaya. Hippocrates, bapak kedokteran barat, menulis, makan ketika sakit bagaikan menyiram air pada penyakit. Praktik puasa untuk penyembuhan ada dalam tradisi Mesir kuno, Yunani, dan Ayurveda India. Bahkan, dalam tradisi spiritual, para rahib dan biksu mempraktikkan puasa untuk menjernihkan pikiran dan mendekatkan diri kepada yang ilahi. Islam datang tidak menciptakan puasa dari nol, tetapi memformalkannya, memurnikan niatnya hanya untuk Allah, dan memberinya frame waktu yang jelas, dari fajar hingga maghrib. Ini menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan Islam selaras dengan kebijaksanaan lama yang telah diuji oleh waktu. Kini, mari kita masuk ke laboratorium tubuh kita. Apa yang sebenarnya terjadi saat kita berpuasa 13-14 jam atau lebih? Ilmu pengetahuan kontemporer mengungkap proses bertahap yang menakjubkan. Fase 1, 0 hingga 4 jam, pencernaan dan pemakaian glukosa. Setelah sahur, tubuh mencerna makanan dan mengubahnya menjadi glukosa sebagai sumber energi utama. Hormon insulin meningkat untuk membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Fase 2, 4-8 jam, penyimpanan dan persiapan beralih. Glukosa dari makanan mulai habis. Tubuh mulai memecah cadangan glukosa yang disimpan di hati, glikogen. Puasa di sini memberi jeda pada kerja insulin. Fase 3, 8-12 jam, pembakaran lemak dan autofagi. Ini fase krusial. Cadangan glikogen di hati menipis.
Tubuh kini masuk ke mode ketosis, yaitu membakar lemak untuk diubah menjadi keton sebagai bahan bakar alternatif. Proses ini sangat efektif untuk mengurangi massa lemak. Lebih dahsyat lagi, sel-sel mulai proses autofagi. Auto sama dengan sendiri, vegein sama dengan makan. Sel-sel tubuh menjadi tukang daur ulang. Mereka memakan protein-protein usang dan komponen seluler yang rusak di dalam dirinya sendiri. Mekanisme pembersihan seluler inilah yang membuat Yoshinori Ohsumi meraih hadiah Nobel kedokteran tahun 2016. Puasa adalah pemicu autofagi alami terkuat. Fase 4, 12 jam, perbaikan dan regenerasi. Pada fase ini, terjadi riset hormonal yang luar biasa. Kadar insulin turun sangat rendah, meningkatkan sensitivitas insulin, kunci pencegahan diabetes tipe 2. Sebaliknya, hormon pertumbuhan atau HGH bisa meningkat hingga 5 kali lipat. HGH adalah hormon peremajaan yang berperan dalam pembakaran lemak, pertumbuhan otot, dan perbaikan jaringan. Studi di jurnal Cell Metabolism 2014 menunjukkan puasa dapat merangsang regenerasi sel-sel induk atau stem cell pada sistem kekebalan tubuh yang sudah tua. Dampak puasa tidak berhenti di tubuh fisik. Ia langsung menyentuh pusat kendali, otak, dan kondisi kejiwaan. Puasa terbukti meningkatkan produksi Brain-Derived Neurotrophic Factor atau BDNF, sebuah protein yang disebut sebagai miracle grow untuk otak. BDNF merangsang pertumbuhan sel-sel saraf baru di hipokampus, area otak terkait memori dan pembelajaran. Inilah yang mungkin menjadi rahasia mengapa di bulan Ramadan banyak yang merasa pikiran lebih jernih untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Puasa juga mengajarkan resiliensi atau ketahanan mental. Dengan sengaja menahan lapar dan haus, kita melatih korteks prefrontal, bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Kita menjadi lebih mampu mengelola emosi dan impuls. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of Alternative and Complementary Medicine 2013, puasa Ramadan terbukti menurunkan tingkat kecemasan dan depresi pada para partisipan. Hal ini mengingatkan kita pada sabda Nabi, "Asyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah. Perisai ini tidak hanya melindungi dari maksiat, tetapi juga dari kegelisahan hati dan kecemasan pikiran. Maka, di sini kita sampai pada titik temu yang indah. Islam memerintahkan puasa sebagai bentuk ibadah ubudiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, dalam mekanisme ibadah yang tampaknya menyiksa jasmani ini, ternyata tersimpan paket kesehatan jasmani yang luar biasa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa syariat Islam tidak pernah bertentangan dengan sunatullah. Bahkan, ia adalah penjaga sekaligus pengoptimal sunatullah tersebut. Sumu tasihhu. Berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat, statusnya dhaif, namun maknanya benar secara medis. Hadis ini meski lemah sanadnya, maknanya sejalan dengan temuan sains. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang baik pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Puasa adalah sekolah anti-israf, anti berlebihan. Ia melatih kita untuk hidup proporsional. Hasilnya, tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang. Semua bersatu dalam satu ritual ibadah. Jadi, sahabat nalar Islami, puasa itu jauh lebih dari sekadar menahan lapar. Ia adalah ibadah yang multidimensional. Dari sudut pandang agama, ia adalah jalan takwa.
Dari kacamata sejarah, ia adalah kebijaksanaan universal. Dari lensa sains, ia adalah terapi riset terhebat untuk tubuh dan otak. Ini semua menunjukkan kesempurnaan agama ini. Saat kita menjalankan puasa dengan niat yang ikhlas, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendapatkan bonus kesehatan sebagai bagian dari sunatullah yang telah Allah tetapkan. Jika kamu merasa kajian ini bermanfaat, bantu kami menyebarkan cahaya ilmu. Like, share, dan subscribe ke channel Nalar Islami. Klik loncengnya agar tidak ketinggalan diskusi menarik lainnya yang menjembatani wahyu dan akal sehat. Mari kita terus belajar, bernalar, dan mendekat kepadanya dengan cara yang kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.